Hello everyone, today I'm going to teach you about future tense atau bentuk waktu masa depan. Sesuatu atau kejadian yang terjadi di masa yang akan datang. Apa saja kegunaannya, apa saja bentuk kalimatnya, mari kita belajar saat ini. Baik, saat ini kita akan belajar mengenai simple future tense, yaitu tenses yang berbicara mengenai masa depan atau waktu yang akan datang. Oke, ditandai dengan kata keterangan waktu tomorrow, besok, next week, minggu depan, next Sunday, hari Minggu yang depan, atau yang menggunakan kata next, ya. Oke, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan will, dan yang kedua kita akan menggunakan to be, I'm going to. Bagaimana cara menggunakannya? Oke, saya akan memberikan satu buah contoh dulu. Misalnya, saya akan pergi ke Pontianak bulan depan. Oke, how do we translate it? Bagaimana kita menerjemahkan itu? I will go to Pontianak next month. Oke, saya akan pergi ke Pontianak bulan depan. Atau I'm going to go to Pontianak next week. Ada perbedaan antara kedua kalimat ini, yang menggunakan will dan yang menggunakan I'm going to. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke pembahasannya. Yang menggunakan will yaitu subject, ya, and then will dan infinitive. Sekali lagi, infinitive ini adalah kata kerja ke-1, ya. Oke, nah subjeknya adalah apa saja subjek bisa menggunakan will, ya. Semua subjek bisa menggunakan will. Dan ada satu lagi yaitu shall, ya. S-H-A-L-L, shall itu tapi sangat jarang dipakai sudah, ya. Kita bisa menggunakan will semua. Biasanya kalau menggunakan shall itu adalah I dan we. I shall go to Pontianak tomorrow. We shall go to Pontianak tomorrow, for example. Oke, kita lebih menggunakan will. Misalnya example, kalau untuk membuat kalimat positifnya atau ya statementnya adalah seperti ini. She will come on time. Biasa saja membuatnya, ya. Come ini adalah infinitif, ya, kata kerja ke-1. Dia akan datang on time. Akan, ya. Akan inilah yang menunjukkan bahwa dia itu termasuk ke future. Kemudian yang kedua, kalimat negatif. Kalimat negatif dan kalimat pertanyaan ini hanya merubah posisi saja. Kalau untuk kalimat negatif itu ditambahkan dengan not setelah will, ya. Oke, she will not, atau kalau disingkat bisa won't, ya. W-O-N petik T, won't. Oke, she will not come on time. Dia tidak datang tepat waktu. So, bagaimana membuat kalimat pertanyaan, ya? Pertanyaannya seperti ini. Oke, pertanyaannya will-nya menjadi ke depan. Will she come on time? Akankah dia datang tepat waktu? Oke, kalau kita menjawab if we answer with positive dengan kata yes, berarti yes she will, sesuaikan. Yes she will. She ini adalah dapat dari subjeknya, will ini adalah kata pertamanya, ya, will, berarti dia menggunakan will. Kalau kalimat untuk menjawab dengan negatifnya, no she will not atau no she won't. Oke, and how about from to, atau bagaimana yang rumus yang kedua atau bentuk yang kedua, yaitu, nah ini yang agak sedikit rumit karena harus mengerti to be, am, is, dan are itu, ya. To be itu present, itu harus dimengerti dulu. Nah, bagaimana struktur kalimatnya atau formnya? Subject plus be ini yang harus hati-hati tadi, ya, be. Kemudian plus going to plus infinitive. Oke. Infinitifnya adalah kata kerja ke-1 seperti yang pertama tadi. Oke, kita berikan contoh example. Bagaimana dengan kalimat positifnya? Positifnya adalah
Kalau dia subjeknya I, sesuaikan dengan yang to be ya. Kalau I itu pasangannya dengan am. Kalau you, we, they pasangannya dengan are. You, we, they pasangan dengan are. He, she, it pasangan dengan is. Oke, selalu menjadi pasangan ya. Coba misalnya I pasangan dengan am. I, be, am, going to, tulis going to, ini artinya akan. Kata kerja infinitive itu visit ini misalnya. I am going to visit Spain next month. Saya akan mengunjungi Spanyol bulan depan. Oke. Akan mengunjungi Spanyol. Nah, perbedaannya adalah kalau kalimat yang pertama ini adalah kita ngomong dengan tidak direncanakan ya. Kalau misalnya yang ini, saya akan pergi ke Spanyol bulan depan, ini sudah direncanakan, planned ya. We have planned that. Kita sudah merencanakan itu, maka kita menggunakan menggunakan I'm going to. Tapi kalau belum direncanakan, itu kita menggunakan will ya. Itu perbedaan yang jelas ya. Oke, bagaimana dengan you, we, they? Itu gunakan are. Oke, you are going to visit Spain next month. We are, they are. Oke, begitu juga dengan kata he, she, it, dan nama orang tunggal Budi itu menggunakan is ya. Misalnya she is going to visit Spain next month. Dia akan pergi atau mengunjungi Spanyol. Spanyol itu bulan depan. Oke. And how about negative sentence? Bagaimana dengan kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya tinggal menambahkan not di belakang to be-nya. Oke, semuanya akan ditambahkan not di belakang to be. Ingat ya. Kalau to be-nya are berarti setelah are not. Kalau to be-nya misalnya kalau subjeknya we berarti to be-nya are. Oke, di sini saya memberikan contoh satu saja pakai they, berarti they are ya. Kalau he berarti he is, tambahkan not saja di belakangnya. Oke, misalnya they are not going to visit Spain next month. Negatif lebih mudah ya. Kalau kalimat positifnya sudah jadi, tinggal menambahkan not di belakang to be. Next, kalimat pertanyaan, interrogative sentence. Tinggal meletakkan to be ke depan. Oke, makanya kalau ada to be di depan itu sebuah pertanyaan. Kalau are you happy, is she happy, like that, is she smart, like that ya. Oke, jadi kalau ke depan itu bertanya apakah, jawab dengan yes no question. Are they going to visit Spain next month? Apakah mereka akan mengunjungi Spanyol bulan depan? Jawabannya kalau yes, yes they are. Kalau no, no they are not. Oke, supaya lebih jelasnya lagi, itu saya akan memberikan perbedaannya ya, perbedaan antara be going to dengan will tadi ya. Saya rasa ini bisa dipahami. Tenses ini tidak terlalu rumit ya, tidak ada rumus-rumus tambah s atau seperti present dan present perfect continuous tense. Kalau yang future ini yang agak sulit adalah membedakan kapan kita akan gunakan will dan going to. Pada sebenarnya kita bisa menggunakan will semuanya, oke. Tapi nanti kalau kita sudah tahu bahwa I'm going to itu khusus untuk sesuatu yang sudah kita rencanakan, maka kita lebih baik menggunakan going to ya, to be going to. Oke. Ini ada catatan ya. Yap. Yang pertama adalah to be going to, dan yang kedua adalah will. Nah, penggunaan to be going to itu yang pertama adalah planned, yaitu direncanakan, right? Yang tadi ya. Kemudian kalau will unplanned, nggak direncanakan, tiba-tiba kita ngomong I will go to Pontianak tomorrow, tiba-tiba sekarang. Tapi kalau I'm going to Pontianak tomorrow, itu berarti going to go tomorrow itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Misalnya udah minggu-minggu yang lalu sudah direncanakan. Oke, next, certain, sesuatu yang pasti. Uncertain, sesuatu yang tidak pasti. Oke, yang berikutnya adalah already decided,
sudah diputuskan pergi, misalnya pergi ke Pontianak. I'm going to go to Pontianak tomorrow. Sudah diputuskan. Just decided, baru saja diputuskan. Itu menggunakan will. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir ya. Kalau untuk prediction semuanya bisa ya. Prediction di sini to be going to bisa, kemudian will juga bisa. Yes, oke. Pada intinya adalah will dengan be going to itu adalah untuk mengungkapkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, will itu adalah mungkin secara tiba-tiba kita ngomong kita akan pergi, itu kita pakai will. Tapi kalau sesuatu yang sudah kita rencanakan dengan mata, atau memang sudah dari bulan-bulan yang lalu, minggu yang lalu sudah kita rencanakan benar-benar, maka kita gunakan be going to. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya, untuk memastikan kembali, ada lagi catatan. Misalnya, what are you doing tonight? Ya, ini supaya lebih jelas lagi. Apa yang akan kamu lakukan malam ini? Yang pertama adalah sure, pasti. Yang berikutnya adalah unsure. Unsure itu adalah tidak pasti, sure itu pasti. Yang pasti ini pakai be going to, ya. Yang pasti menggunakan be going to. Misalnya, I am going to study for my exam. I'm going to study for my exam. Artinya adalah saya akan belajar untuk ujian. Ini berarti adalah sesuatu yang pasti. Dah pasti dia belajar, makanya digunakan I'm going to. Oke, bagaimana dengan kalau jika dia answer, tidak yakinnya, cerita ini berlanjut. And then maybe I will watch a show. Setelah itu mungkin saya akan menonton sebuah pertunjukan. Iya, jelas kan? Di sini perbedaan lebih jelas. Jadi yang pertama adalah yakin kita akan melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah belum yakin apakah mau menonton atau tidak. Oke, silakan dipelajari, latihan, banyak-banyak menulis supaya bisa membuat kalimat dalam bahasa Inggris, terutama untuk simple future tense. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Bye for now.